Sistem Kesenian Cirebon Bagian 2. Tari Topeng, Sintren, Bray, dan Rongkeng Bugis. Tari Topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup, kemudian kata ini ditambah suku kata eng, sehingga menjadi tupang, yang kemudian hari berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Vidi yang ditulis oleh Gaus Harja Sumantri, bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung, yang artinya melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, damping. Kata lain dari topeng adalah gedok, yang artinya dikenakan akal lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Ada banyak kisah asal muasal adanya tari topeng. Salah satunya adalah kisah di Kerawang. Ada seorang yang memiliki kesaktian karena mempunyai pusaka Curug Sewu. Orang tersebut bernama Pangeran Welang. Dengan kesaktiannya, ia ingin mengalahkan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana di Keraton Cirebon. Sunan Gunung Jati menanggapi ancaman Pangeran Welang tidak dengan peperangan, melainkan dengan diplomasi kesenian. Ia membentuk kelompok kesenian dan melakukan pertunjukan keliling dari satu daerah ke daerah lain. Di dalam kelompok kesenian tersebut, Sunan Gunung Jati menampilkan sang primadona Nyi Mas Gandasari yang berperan sebagai penari dengan wajah menggunakan gedok atau tutup muka. Pangeran Welang terpikat oleh kecantikan Nyi Mas Gandasari. Ia pun meminangnya untuk dijadikan istri. Nyi Mas Gandasari menerima lamaran tersebut dengan syarat dilamar dengan pusaka Curug Sewu. Pangeran Welang menerima tawaran Nyi Mas Gandasari sambil menyerahkan pusaka Curug Sewu. Dengan diserahkannya pusaka Curug Sewu tersebut, kesaktian Pangeran Welang pun hilang. Ia menyerah kepada Sunan Gunung Jati dan masuk Islam. Sunan Gunung Jati yang telah berhasil mengislamkan Pangeran Welang melalui pagelaran tari topeng tersebut. Tari topeng kemudian menjadi jenis kesenian disukai masyarakat dan menjadi pementasan hiburan di Cirebon. Perlengkapan yang dipakai tari topeng adalah kedok atau topeng, sobra sebagai penutup kepala, baju yang berlengan, dasi, mongkon yang terbuat dari batik lokoan, ikat pinggang stagen, celana sebatas bawah lutut, sampurna atau selendang, gelang tangan, keris, kaos kaki putih sampai lutut, dan kain batik. Sintren. Kata sintren mempunyai beberapa arti, di antara adalah sintren merupakan gabungan dua suku kata, sie dan tren. Sie dalam bahasa Jawa berarti iya atau dia, dan tren berarti tri atau panggilan dari kata putri. Sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Arti kata sintren yang lain adalah berasal dari bahasa Belanda, yaitu sinyo trenen. Sinyo berarti muda, sedangkan tren adalah berlatih. Jadi sintren adalah kesenian tempat pemuda berlatih. Kisah adanya sintren diceritakan dari mulut ke mulut. Di antara cerita logis adalah sintren dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon, Dr. Haji Wahyu MPD. Menceritakan asal mula lahirnya sintren merupakan kebiasaan masyarakat nelayan untuk menghilangkan kebosanan sembari menunggu kedatangan ayah mereka dari laut. Namun, siapa yang menciptakan dan kapan pertama kali diciptakan tidaklah diketahui secara pasti. Pertunjukan ini kemudian berkembang di tempat-tempat lainnya yang memiliki kesamaan ekologi, yaitu masyarakat pesisir pantai utara. Untuk menjadi sintren, persyaratan yang utama adalah penari diharuskan masih gadis dan perawan. Hal ini dikarenakan seorang sintren harus dalam keadaan suci dan penari sintren merupakan bidadari dalam pertunjukan. Ada beberapa istilah dalam sintren. Yang pertama adalah paripurna, yaitu tahapan menjadi sintren yang dilakukan oleh pawang. Yang kedua adalah balangan. Dalam bahasa Jawa, balang. Balangan itu pada saat penari sintren sedang menari, maka dari arah penonton ada yang melempar sesuatu ke arah penari sintren. Yang ketiga adalah istilah temohan. Temohan adalah penari sintren dengan nyiru, tampah atau nampan
mendekati penonton untuk meminta tanda terima. Kesenian Berai. Berdasarkan sejarah, kesenian Berai menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Berai berisi puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berai dalam beberapa sumber berasal dari kata birahi atau boroya, yang memiliki makna kasparan sebagai sebuah ungkapan gairah kecintaan kepada Allah SWT yang dijembatani dengan alat musik dan syair-syair. Dua unsur tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan sehingga mencapai puncak kenikmatan mahabbah, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Seni Berai dimulai dengan melakukan puji-pujian berisi salam, basmalah, istighfar, wasilah, kalimat thayyibah dan sholawat Nabi yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lagu-lagu religi. Lirik dari puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah SWT merupakan nilai-nilai yang ada dalam tasawuf. Lantunan lagu dalam kesenian tersebut bernuansa Islami dengan menggunakan bahasa Cirebon dan bahasa Arab. Syair dalam Berai diiringi rebana, ketipung, atau kendang. Kesenian Berai awalnya ditampilkan di keraton. Memasuki abad ke-19, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri, sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa di Cirebon. Kesenian Ronggeng Bugis. Lahirnya Ronggeng Bugis menurut penuturan narasumber dari kalangan keraton kesepuhan ada keterkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon. Pada tahun 1482 Masehi, Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan kerajaan Cirebon dan lepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Pada saat itulah Cirebon mempunyai pasukan telik sandi yang diberi nama prajurit Sandi Yuda. Tugasnya melakukan kegiatan spionase di wilayah Pajajaran untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kedaulatan penuh kerajaan Cirebon. Pasukan telik sandi ini adalah pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang berani, bermental kuat, cerdas, serta pandai menyamar. Menurut sumber tradisi lisan, dalam perjalanan waktu yang panjang, kerajaan Cirebon dibantu oleh prajurit-prajurit Bugis, baik di zaman Galuh, masa Portugis maupun masa kolonial. Kata ronggeng dalam kesenian Ronggeng Bugis adalah penari pria yang berbusana wanita. Sedangkan pengertian kata Bugis adalah salah satu suku ras bangsa di wilayah Indonesia yang mendiami Pulau Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kekecualian tersebut dapat dipahami karena ronggeng yang dimaksud berbusana wanita tiada lain adalah wadam atau banci. Sumber-sumber Bugis seperti Lontara juga tidak ada memberitakan hal itu. Hal ini terjadi karena di tanah Bugis ketika kerajaan Cirebon terbentuk masih menganut kepercayaan animisme. Pengaruh Islam baru terjadi 200 tahun kemudian di Sulawesi bagian selatan, ketika kerajaan Makassar dan kerajaan-kerajaan Bugis menerima Islam pada awal abad ke-17. Dari studi literatur juga tidak ditemukan adanya kerjasama antara kerajaan-kerajaan Bugis dengan kerajaan Cirebon dalam hal bantuan pasukan. Pasukan Bugis terbentuk pada tahun 1663 di bawah pimpinan Arupalaka, sehingga terdapat jarak lebih dari 200 tahun antara pembentukan kerajaan Cirebon dengan bantuan pasukan Bugis. Terlepas dari kegaburan fakta dan sejarahnya, ronggeng Bugis pada akhirnya kesenian ini menjadi produk budaya untuk kepentingan berbagai peristiwa budaya pada masyarakat Cirebon yang dipentaskan dalam bentuk gelaran maupun pertunjukan di atas panggung yang berperan sebagai tontonan yang menghibur
bagi penontonnya. Pementasan Ronggeng Bugis diiringi oleh gamelan Haditra yang terdiri atas kelenang, gong kecil, kendang kecil, kecrek, dan saron.